pulihkan negara tu tanggungjawab kerajaan sendiri. Tapi kalau tak nak bantuan, tak ada masalah pun. Cuma jangan judge ataupun rendahkan bantuan orang lain. And ini bukan kali pertama berlaku tau. Waktu bencana Palu 2018, bantuan Malaysia juga diperkecilkan. Pesawat A400 dikatakan sewa dari Hong Kong. Padahal itu bantuan Malaysia. Janganlah engkau. Kalaulah tak nak berterima kasih pun, berdiam diri dan bersyukur sajalah. Bantuan yang diberikan kami secara percuma tu, kami tak minta bayaran daripada kamu pun. Bahkan kami bantu anda semua, tak kala kami pun sendiri berhadapan dengan banjir yang besar. Bukan sahaja pihak swasta bantu negara kamu, bahkan Perdana Menteri Malaysia sendiri pun dah umumkan bantuan sebanyak RM500 untuk pelajar kamu yang terkesan dalam banjir di Malaysia. Rakyat di negara anda sendiri pun jelas berterima kasih pada kami. Rakyat Malaysia menghulur bukan kerana mahu dipuji, tapi kerana kami sangat berempati. Dalam urusan kemanusiaan, adab lebih mahal dari angka. Assalamualaikum, Elsa di sini. Hai guys, hai semua, halo tetangga. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, dan semoga hari teman-teman semua selalu good day. Selamat datang di channel Elsa Widianti Putri. Beberapa hari terakhir muncul sebuah statement, sebuah kata-kata yang tidak seharusnya terlontarkan, tidak harusnya terucap oleh Menteri Indonesia ini guys. Dimana dia itu mendatangi sebuah acara podcast, kalau nggak salah bersama Helmi Yahya kalau nggak salah. Itu ada satu statement, dia mengatakan bahwa bantuan dari Malaysia itu gak seberapa. Bantuan dari Malaysia itu gak seberapa, gak ada apa-apanya dengan bantuan pemerintah. Kalau bantuan dari Malaysia itu tidak seberapa, kenapa bantuan dari pemerintah Indonesia itu lambat banget nyampe ke sana, lambat banget nyampe ke saudara-saudara kita yang terkena banjir. Jadi dari statement itu banyak banget netizen tuh yang ngasih tahu. Aku juga sedih banget sih bacanya juga guys, sedih banget, kecewa, marah juga, kayak nggak ada simpatinya, empatinya, kayak nggak ada rasa bersyukurnya gitu loh, udah dibantu gitu kan. Rakyat Malaysia ini bantuannya gila-gilaan loh Pak. Yang Bapak bilang gak seberapa itu bisa mengisi perut mereka bisa melaksanakan sholat juga, mereka bisa memakai pakaian yang layak juga, terus bisa ngasih obat-obatan, mendatangkan langsung juga dokter. Yang Bapak bilang, yang dibilang gak seberapa itu dari aspek yang mananya gitu. Dari kejadian ini banyak banget netizen Malaysia itu akhirnya meluahkan rasa kecewa, meluahkan rasa marah mereka juga. Aku pun sebagai orang Indonesia juga marah banget, kenapa bisa menteri ini mengeluarkan kata-kata yang seperti itu, yang tidak patut dan tidak pantas dilontarkan kepada publik. Kepada Indonesia, kita ni cuma nak bantu je. Menteri Dalam Negeri Indonesia, Tito Karnavian, kata bantuan Malaysia ke Aceh tak seberapa, hanya RM250,000. Katanya Indonesia punya kapasiti lebih besar lah. Jadi ini merupakan bantuan kemanusiaan, bukan nak pulihkan seluruh negara. Tapi ini satu inisiatif yang cepat untuk menolong lebih rakyat cepat, yang malah lebih cepat rakyat Malaysia lagi daripada pemerintahan Indonesia. Jujur gak bohong, lebih cepat gerak rakyat Malaysia lagi daripada pemerintahan Indonesia. terkesan. Pulihkan negara tu tanggungjawab kerajaan sendiri. Tapi kalau tak nak bantuan, tak ada masalah pun. Cuma jangan judge ataupun rendahkan bantuan orang lain. And ini bukan kali pertama berlaku tau. Waktu bencana Palu 2018, bantuan Malaysia juga diperkecilkan. Pesawat A400 dikatakan sewa dari Hong Kong. Padahal itu bantuan Malaysia. Dalam krisis macam ni, ini bukan masa untuk ego ataupun politik. Kalau ambil bantuan Malaysia sekalipun, tak jatuhkan sesiapa. Yang penting, rakyat yang terkesan tu segera dibantu dan masalah lebih cepat selesai. And sekarang, bayangkan betapa teruknya Aceh. Ramai rakyat yang sampai terpaksa minta bantuan dekat social media tau. Gubernur Aceh, Muzakir Manaf pun menangis memohon bantuan PBB supaya sampai bantuan kemanusiaan. Ada penduduk yang terpaksa kibarkan bendera putih sebab bantuan tak sampai. Beliau juga sempat mengucapkan terima kasih kepada Malaysia sebab ada NGO seperti Mercy Malaysia yang dah membawa masuk bantuan. So, situasi sekarang sangatlah kritikal di mana 900,000 orang terjejas dekat 3 negeri, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh. 300,000 orang dah kehilangan tempat tinggal tau dekat Tamiang, Aceh. 1,016 orang maut, 7,600 cedera dan 212 lagi hilang. Ada pesakit sampai siap terperangkap dekat hospital tau.
sebab air naik sampai tingkat 2. Ramai keluarga yang tinggal dekat bawah kain plastik sebab rumah diorang musnah. Sekali-sekali dengan harta diorang lah. Dan ada juga diorang yang terpisah dengan keluarga. Jadi kerugian telah dianggarkan sebanyak 3.11 bilion USD. Dan yang paling terjejas teruk dekat Aceh. Banyak kawasan berbau mayat kerana paras air tinggi dan lumpur tebal. Muzakir Mana pun ada melaporkan banyak perkampungan dekat Tamiang Aceh sekarang tinggal nama je. Rumah dah musnah sepenuhnya. Ramai yang tinggal dengan sehilas pinggang. Harta memang dah tak ada. Masih banyak lagi jalan yang tak dapat dilalui dan bantuan pun tak sampai ke semua kawasan tau. Sekali lagi dalam Lagi waktu yang ni ke dalam kena pelosok-pelosok ketepikan tuh. ego dan juga politik. Yang penting rakyat selamat dan bantuan tu sampai. Malaysia bantu Setuju, kerana bang. kita jiran. Ya. Kita ni manusia. Ambil bantuan, jangan rendahkan. Yang penting bantuan sampai, rakyat selamat, krisis selesai. Pemerintah Indonesia masih sangat-sangat gengsi gitu, bilang kita bisa menyelesaikan semuanya, Indonesia bisa menyelesaikan semuanya, tapi kenapa lambat gitu? Lambat bantuannya sampai. Ini Menteri Malaysia loh sampai speak up loh. Ya Allah, Pak. Janganlah engkau. Kalaulah tak nak berterima kasih pun, berdiam diri dan bersyukur sajalah. Bantuan yang diberikan kami secara percuma tu kami tak minta bayaran daripada kamu pun. Bahkan kami bantu anda semua tak kala kami pun sendiri berhadapan dengan banjir yang besar. Ya. Bukan sahaja pihak swasta bantu negara kamu, bahkan Perdana Menteri Malaysia sendiri pun dah umumkan bantuan sebanyak RM500 untuk pelajar kamu yang terkesan dalam banjir di Malaysia. Rakyat di negara anda sendiri pun jelas berterima kasih pada kami. Bahkan mereka sendiri pun memsoalkan kelewatan bantuan anda yang terhadap mereka. Jadi sebagai wakil rakyat Malaysia, saya akan pertahankan imej negara saya. Kalaulah ada siapa-siapa yang berani kritik negara kami, mereka pun harus bersedia berhadapan dengan kritikan kami. Apapun tahniah kepada kerajaan dan juga rakyat Malaysia yang bertungkus lumus membantu warga Indonesia. Warga Malaysia meluapkan kekecewaan di medsos usai Mendagri Tito sebut bantuan yang diberikan negeri jiran untuk korban banjir tak seberapa. Jadi dalam siniar bersama Helmi Yahya, Tito Karnavian bilang kalau bantuan medis dari Malaysia tak seberapa karena nilainya kurang dari 1 miliar rupiah. Menurut Tito, ia menegaskan sumber daya dan anggaran penanggulangan bencana dari pemerintah lebih besar dari itu. Di Malaysia, ucapan tersebut menyentuh isu sensitif. Mereka menilai bantuan kemanusiaan bukan untuk diperbandingkan, tapi untuk meringankan beban korban. Netizen Malaysia menyebut, ucapan terima kasih seharusnya cukup tanpa perlu meremehkan. Tito juga menjelaskan bahwa pemerintah telah memobilisasi dana miliaran rupiah sejak akhir November, mengerahkan helikopter, tim penyelamat, polisi, dan berbagai lembaga di 52 daerah terdampak. Tito juga bilang kalau bantuan dari Malaysia bersifat pribadi, bukan kontribusi resmi pemerintah. Pasalnya, Presiden Prabowo tegas menyebut kalau Indonesia menolak bantuan luar negeri karena masih bisa menangani bencana di Aceh dan Sumut. Akan aja tuh gengsi. Ya Allah, geramnya aku. Yang terekspos ada, Ini. ya saya langsung mendengar Ucapan dari Bapak teman-teman di ini, Aceh, guys. dari Malaysia misalnya, Ya. ada Ingin membantu. pengusaha yang ingin membantu obat-obatan. Setelah dilihat, obat dikaji, berapa banyak obat-obatan yang dikirim, itu nilainya nggak sampai 1 miliar, lebih kurang 1 miliar. Ya kita kan Inilah negara orang kalau nggak untuk 1 miliar, bersyukur nih ya. kita cukup, kita punya anggaran yang jauh lebih besar daripada itu, yang kita deploy juga jauh lebih besar daripada itu. Jadi Tapi kenapa jangan lambat Pak sampai nanti bantuan itu sampai? image-nya Duluan seolah bantuan Malaysia yang sampai Pak. mendapat bantuan Geram dari banget aku dengar negara orang yang kayak gini. lain, padahal sebenarnya nggak seberapa dibanding dengan kemampuan kita lebih dari itu, kira-kira seperti itu. Sayang tentang penjelasan ini kan tidak terdiseminasi dengan baik ke masyarakat. Iya. Sehingga mereka tuh menduga jangan-jangan atau apa gitu. Kan orang kalau tidak jelaskan jadi liar tuh imajinasinya Pak Menteri. Iya, tadi seperti tadi mungkin miss-nya adalah seolah bantuan dari Malaysia ini besar sekali gitu. Memang salah besar satu. Pak. Iya. Dan itu rupanya bukan dari pemerintah ya, tapi dari Pengusaha katanya. pengusaha yang mungkin memiliki hubungan Atau dan- simpati. Jadi punya Iya. hubungan bisnis ya. ya nilainya tadi saya sampaikan tadi, saya tanya nilainya lebih kurang 1 miliar obat-obatannya. Tapi kalau ada dari luar negeri gitu, apapun bentuk, mungkin dari pemerintah, mungkin dari LSM gitu, ingin menyampaikan bantuan, katakanlah melalui Kementerian Luar Negeri dalam cukup
besar gitu dan signifikan, diterima. mungkin diterima. Iya, why not pendapat saya ya. Ya. Karena prinsip kita adalah bagaimana sekali lagi secepat mungkin Ya. bisa membantu masyarakat menyelamatkan, Ya. membantu yang sudah Ya. terdampak supaya tanggap daruratnya segera selesai. Kok ada manusia kayak gitu loh. Bilang sama kalian tanpa marah, tanpa emosi. Apabila pemimpin kalian menyebut bantuan dari Malaysia sebagai tidak seberapa, isu sebenar bukan nilai bantuan itu. Tapi isu sebenarnya adalah bagaimana kita menghormati niat manusia yang lain dalam menyumbangkan kebaikan. Ibu-ibu, bapa-bapa, kalian kena tahu satu perkara. Rakyat Malaysia menghulur bukan kerana mahu dipuji, tapi kerana kami sangat berempati. Dalam urusan kemanusiaan, adab lebih mahal dari angka. Ya, Aku betul. tidak bercakap untuk menyenangkan sesiapa. Aku hanya bercakap supaya kita tidak hilang nilai sebagai manusia. Dan nilai itu bermula dengan satu perkara yang dinamakan sebagai adab. Rakyat Aceh mengibarkan bendera putih tanda sudah menyerah. Bahkan gubernurnya membangkang imbauan Pak Prabowo yang melarang sumbangan asing. Awalnya Pak Prabowo ingin menjadi pahlawan karena dianggap bisa mengatasi bencana Sumatera tanpa bantuan negara lain. Tapi setelah kasus tenda BNPB viral yang dibangun menjelang kunjungan Pak Prabowo, BNPB klarifikasi kalau terdapat keterbatasan personel dan jumlah tenda. Tandanya negara sudah tidak mampu. Iya. Untuk itu teman-teman Indonesia dari luar negeri bermaksud untuk memberikan donasi, tapi malah terhalang oleh bea cukai. Parahnya Mendagri Pak Tito Karnavian nyinyir karena negara Malaysia mengirim bantuan kurang dari 1 miliar yang tidak seberapa. Sementara itu Menteri Sosial Pak Saifullah Yusuf mempersulit dan mewajibkan penggunaan auditor bersertifikat jika berdonasi di atas 500 juta. Padahal donasi itu Diaudit. kebanyakan dari platform Kitabisa yang dapat izin Kemensos dan bisa diketahui siapa nama donaturnya secara rinci. Anehnya Mensos mengancam akan memenjarakan donatur selama 3 bulan kalau nekat berdonasi tanpa izin Kemensos langsung. Ya Akhirnya Allah, Gubernur ya Aceh Allah. menyurati UNDP dan UNICEF untuk meminta bantuan karena ditinggal bupati yang umroh dan pergi karaoke. Menurut kalian kenapa ya negara lain disuruh investasi untuk IKN tapi dipersulit untuk donasi bencana? Nah, itu dia. Investor asing untuk IKN banyak gitu kan. Ayo investasi untuk IKN gitu. Giliran untuk donasi bencana alam seperti ini malah tahan. Disuruh bayar cukai. Menteri Dalam Negeri Indonesia Tito Karnavian telah pun membuatkan netizen Malaysia naik angin apabila menyifatkan bantuan banjir daripada Malaysia sekitar $60,000 sebagai tak seberapa. Ini berbanding kemampuan kerajaan Indonesia sendiri sambil menegaskan negara mereka tidak mahu dilihat bergantung kepada bantuan luar. Okey, cerita dia macam ni. Pada awal Disember 2025, semasa beberapa kawasan dekat Indonesia tu banjir teruk, yang macam kita tahulah yang dekat Aceh dan juga Sumatera Utara tu, ada satu bantuan perubatan daripada Malaysia yang bernilai sekitar $60,000 lah. Dan bantuan-bantuan ini disalurkan dalam bentuk bekalan perubatan contohnya dan juga keperluan kecemasan. Dan dia dikatakan dihantar melalui saluran rasmi dan juga kerjasama kemanusiaan dekat lapangan. Cuma yang penting sekali, sebahagian sumbangan ni sebenarnya telah pun dibiayai secara swasta lah hasil kutipan sumbangan rakyat serta NGO dengan tujuan untuk ringankan beban mangsa pada fasa awal bencana. Tapi kita tahulah bantuan-bantuan macam ni bukannya nak ambil alih pengurusan kerajaan Indonesia, akan tetapi dia sebagai bantuan negara jiran kepada jiran yang boleh dibuat dengan cepat, praktikal dan berasaskan kemanusiaan. Walaupun daripada sudut pentadbiran kerajaan Indonesia, kenyataan itu mungkinlah bertujuan untuk menonjolkan keupayaan negara mereka sendiri. Akan tetapi, bantuan kemanusiaan ni, nama pun bantuan dan juga derma. Dia bukanlah satu pertandingan siapa yang paling kaya ataupun siapa yang paling banyak bagi sumbangan. Dia lahir daripada solidariti, empati dan juga hubungan kejiranan. Macam kita lah kan. Bila kita susah, orang nak bantu, dan then takkan kita cakap
Oh, engkau bantu berapa banyak, engkau bantu berapa banyak, engkau berapa ribu, engkau berapa ratus kan. Takkan macam gitu. Tak kira lah berapa banyak pun, yang penting sekali dalam situasi krisis ni, bantuan orang tetap pun bantuan. Dan adalah lebih baik kalau kita just cakap terima kasih dan juga Iya. move on. Saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara ingin kirim bantuan. Saya bilang terima kasih. Concern Anda, kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini. Katanya pemerintah mampu, tapi rakyat yang jadi korban bencana bilang menyerah. Dan gak cuma warganya, pemerintah daerahnya juga minta bantuan ke luar negeri. Terus gimana ini, Pak? Ketua Umum Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia, Afianto Amri, menyayangkan pemerintah yang mengeluarkan pernyataan kayak tadi. Menurut dia, pemerintah seharusnya bisa membuka pintu dan melihat bagaimana negara lain menunjukkan solidaritasnya seperti apa yang Indonesia lakukan ketika negara lain mengalami musibah. Afianto juga bilang, nggak apa-apa kalau pemerintah nggak mau menetapkan status bencana nasional. Tapi paling tidak, pemerintah mengizinkan bantuan Ya, internasional memberikan masuk izin. untuk berkontribusi menangani bencana besar ini. Tanpa Karena faktanya cukai-cukai di itu. lapangan masih membutuhkan banyak bantuan, mulai dari alat berat hingga bantuan para ahli. Sampai Selasa pagi, data BNPB menyebut sebanyak 1.030 orang meninggal dunia, 205 orang masih hilang, 7.000 orang terluka, dan lebih dari 180.000 rumah rusak setelah diterjang banjir dan longsor hampir 3 pekan lalu. Rekan wartawan kami di Aceh melaporkan masih ada warga yang belum bisa mengakses bantuan. Senin lalu, BNPB mencatat 115 desa di Aceh masih terisolasi. Pemerintah Banget, ya memang Allah. tidak tinggal diam. Mereka memberikan bantuan dan membangun jembatan. Tapi pada kenyataannya, warga menyebut bantuan itu belum sampai ke mereka, bahkan ketika sudah memasuki pekan ketiga. Ketiga Saka, minggu warga nih. Aceh Tengah bilang begini, kerahkan helikopter dari pusat untuk mendistribusikan barang-barang yang sudah ada di gudang Aceh Tengah. Biar semua warga merasakan bantuan karena sebagian orang ada yang sampai minta-minta beras. Di Sumatera Utara, rekan wartawan kami melaporkan akses ke beberapa desa di Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan masih terputus. Hanya bisa diakses dengan jalan kaki hingga 5 km. Distribusi bantuan ke daerah-daerah terdampak di Sumut memang relatif lebih lancar ketimbang di Aceh, katanya. Namun, jika dibilang kondisi di Sumut sudah membaik, sama sekali belum. Sebanyak 82 jiwa masih dinyatakan hilang. Pengungsi masih tidur di atas terpal dan mereka masih butuh bantuan air bersih, pakaian, dan kebutuhan lainnya. Di Sumatera Barat, rekan wartawan kami melaporkan sudah tidak ada wilayah yang terisolasi. Minimal bisa Alhamdulillah. dilalui kendaraan roda 2. Tapi bantuan pemerintah masih banyak yang menumpuk di posko-posko. Ya kenapa masih Pada Minggu, ditumpuk-tumpuk banjir gitu ya? kembali melanda beberapa titik di Kota Bantuannya? Padang. Beberapa warga sempat terjebak, namun berhasil diselamatkan. Kemarin berita ini juga sempat viral dan jadi perbincangan di Malaysia. Kalau menurut kamu gimana? Apakah menerima bantuan internasional di saat seperti ini akan menjatuhkan harkat dan Enggak lah. martabat bangsa? Ini kan bantuan nasional. Buat Pak Tito Karnaval ya, jangan sombong Pak ya, jangan bacot doang ya. Tito Karnaval jangan bacot doang ya, sombong kali kau ya. Iya, bantuan luar negeri diremehkan, oh hanya kurang lebih 1 M. Anggaran kita lebih besar. Untuk apa anggaran kita lebih besar kalau tidak dipergunakan? Untuk apa anggaran kita itu lebih besar kalau cuma omong doang? Untuk apa anggaran kita itu lebih besar kalau besar kemungkinan juga dikorupsi? Ya, jadi nggak usah sombong Pak Tito. Mualim tetap tampung bantuan asing ke Aceh. Ini prinsip kemanusiaan. Ini namanya pemimpin berakal sehat dan sekaligus berakhlak yang sehat. Tidak mengorbankan rakyat demi ego dan gengsi, apalagi demi pengakuan yang dibuat-buat. Negara tidak hadir. Negara boleh hadir setelah bencana, tapi negara tidak hadir untuk mencegah bencana itu. Dan kelihatannya justru dunia internasional yang sangat prihatin dengan kondisi atau mekanisme mitigasi yang hari-hari ini dibicarakan di dalam publik internasional tuh. Negara-negara tetangga berupaya untuk memantau dan bersiap untuk memberi bantuan, tetapi seolah-olah ada anggapan bahwa kami bisa tangani, dan itulah yang saya sebut sebagai paradoks dari bencana. Bencana itu adalah ukurannya bukan sekedar soal jumlah korban atau jumlah material yang mesti disediakan pada pengungsi, bukan, tapi kecepatan untuk memahami bahwa bencana itu adalah
bencana manusia. Bencana itu adalah kesepakatan kita untuk menangani secara kemanusiaan tuh. Jadi kalau bencana itu sekedar masih dihitung secara teknis, secara hukum, itu bencana itu masih bisa dilokalisir karena ada aturan yang menentukan kalau diambil alih oleh negara maka negara mesti bayar macam-macam itu sampai dengan mitigasi kalau begitu daerah aja yang kerjain itu. Kan ini yang kita sebut sebagai kedaruratan itu harus dicegah melalui kesepakatan-kesepakatan internasional dan itu berlaku prinsip kemanusiaan. Kendati tidak ada kesepakatan tapi banyak betul forum-forum kemanusiaan atau lembaga-lembaga kemanusiaan dunia yang ingin masuk ke Indonesia itu. Tapi seolah-olah menunggu sinyal, bisa nggak dia diundang, bisa nggak mereka masuk dalam kondisi hari-hari ini. Jadi itu juga yang harus kita pikirkan bahwa setiap ada bencana itu artinya keprihatinan dan penyelamatan manusia itu yang harus dilakukan. Jadi prinsip prima facie ini, apa yang ada di depan itu dulu yang diselesaikan tuh. Saat kita masuk susulan bantuan ubat 1 juta daripada Malaysia kepada Indonesia, kita pula kena tegur oleh Pak Menteri Indonesia. Mai kita tengok lagu mana. Ya saya langsung mendengar dari teman-teman di Aceh sampai 1 juta negara. Kami sungguh Kira-kira seperti itu. Halo Pak Menteri dan teman-teman kalian. Kami sungguh kaget bila terdengar komentar daripada Pak Menteri. Memangnya kita sebagai rakyat Malaysia, kita bilang cuma ingin menyampaikan satu hal dengan hati yang tulus. Benaran gitu bantuan 1 miliar itu hanya datang daripada negara Malaysia aja? Dan bagaimana pula dengan negara lain? Kita cuba bayangkan kalau setiap negara ASEAN menyumbang setiap 1 miliar ataupun seluruh Asia. Dalam ASEAN 10 negara, kalau dalam Asia 48 negara. Apakah 48 miliar itu angka kecil jika semua negara jiran tetangga bantuan bersama? Sudah pastinya angka bantuannya pasti besar. Bagi kami, nilai bantuan bukan soal besar ataupun kecil, tapi soal niat dan keprihatinan. Malaysia contohnya, kita bantu kerana kami tetangga, kami serumpun dan kita merasa terpanggil dari segi cara kemanusiaan. Kami rakyat Malaysia dari dulu lagi memang konsisten. Saat terjadinya macam kerusuhan dan demonstrasi anak muda, yang banyak juga warga Malaysia yang ikut menyumbangkan makanan untuk para ojek melalui aplikasi supaya mereka tetap bisa makan dan terus bekerja. Itu bukan kerana apa-apa kepentingan. Itu cumanya daripada empati daripada hati kita. Jadi kami membantu dengan ikhlas dan tanpa menghitung untung apapun rugi. Kerana bagi kami kalau tetangga susah tidak mungkin kami tutup mata. Betul. Semoga ini bisa dilihat dari segi kemanusiaan dan bukan sekadar mainan angka. 500 tan bantuan kemanusiaan daripada Malaysia ke Indonesia masih lagi ditahan. Ini bukan masalah kapal tapi isu pentadbiran di sana. Kerana kerajaan Indonesia belum lagi mengisytiar bencana nasional. Jadi semua barang yang nak masuk ke sana akan dikenakan cukai. Jadi bantuan dah siap. Bangsa kat sana yang kita tahu pun sangat memerlukan. Tapi biokrasi yang melambatkan benda-benda yang macam ni. Tapi kita harap ataupun kita doakan bantuan ni akan dapat disegerakan dan dapat membantu rakyat-rakyat yang terkandas di sana. Ini dikatakan tak kerti bersyukur. Tak boleh menyenangkan, lagi menyusahkan. Rakyat kau sampai kemuluran kat sana tu. Ada yang berjalan aku tengok sampai 1 kilometer. Berjalan sebab apa nak dapatkan bantuan. Kalau kau dah cukup tolong doang, kau tak payah berjalan macam tu. Ini orang dah tolong. Terima kasih tak ada lagi tak seberapa lah apa lah. Berapa banyak obat-obat yang dikirim itu nilainya nggak sampai 1 miliar. Yang kesiannya rakyat kau dengan perangai kau macam ni. Aku kadang-kadang tak faham lah. Terima kasih pun susah orang dah tolong. Bukannya orang minta balik duit kau. Nak bantu tu lagi nak kena cukai lah apa ke. Orang tolong pun bukan sebab apa. Sebab sifat kemanusiaan. Faham? Emang sesusah itukah untuk bersyukur gitu. Mereka memberikan bantuan itu atas dasar kemanusiaan. Jirannya tengah tertimpa musibah gitu, takkanlah harus berdiam saja gitu kan. Ketika diberikan bantuan, mereka pun juga tidak meminta balasan, tidak diminta untuk balikin lagi uangnya, enggak. Mereka bantu atas dasar kemanusiaan gitu. Pada akhirnya banyak netizen dari Malaysia yang sekolahkan sampai Menteri Malaysia, DPR Malaysia, Parlemen Malaysia itu tadi memberikan sebuah pengajaran untuk Bapak Menteri yang terhormat, Bapak Tito.
Kok ada gitu orang yang gak bersyukur diberikan bantuan, kok ada orang yang gak bisa mengucapkan terima kasih karena udah dibantu. Kita sama-sama menghargai aja lah, menghargai, menerima bantuan dari teman-teman yang ada di Malaysia gitu. Kita menerima bantuan bukan berarti kita lemah. Dan satu hal, bantuan yang diberikan itu jangan dilihat dari angkanya. Meskipun bantuan Malaysia yang Bapak bilang gak seberapa itu, tapi banyak dari bantuan dari rakyat Malaysia yang bisa rakyat-rakyat yang ada di Aceh itu tetap bertahan. Akhirnya perutnya terisi. Banyak yang akhirnya bisa tidur di atas tikar. Banyak yang akhirnya bisa mandi bersih. Banyak yang akhirnya bisa berwuduk dengan air bersih. Bantuan yang Bapak bilang gak seberapa itu akhirnya bisa mengobati saudara-saudari yang terkena dampak dari banjir. Astagfirullah. Mengucap ya. Video kali ini cukup sekian. Bagi teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Semoga pemerintah Indonesia bisa lebih menghargai lah. Dan kita ketemu di next video. Bye bye. Assalamualaikum.